Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta pemirsa yang berbahagia, marilah kita mengucap puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga lomba ini masih bisa terlaksana walaupun harus diselenggarakan dalam jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Intelektualisasi Diri Demi Akselerasi Pendidikan dalam Menghadapi Tantangan Global. Pemirsa yang berbahagia, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 70,72% penduduk usia produktif. Ini merupakan bonus demografi, yaitu suatu keadaan di mana suatu wilayah didominasi oleh penduduk usia produktif. Dan pemuda ialah salah satu komponen penyusun penduduk usia produktif. Data dari BPS juga menyatakan bahwa angka partisipasi sekolah kelompok usia 16 hingga 18 tahun ialah 72,36%. Dan untuk kelompok usia 19 hingga 24 tahun ialah 25,21%. Laporan PISA pada tahun 2019 menyatakan bahwa skor literasi Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Ini menunjukkan bahwa literasi dan pendidikan Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Padahal, dua hal tersebut ialah komponen penting yang harus diperhatikan dalam rangka untuk menghadapi tantangan global. Pemirsa yang berbahagia, di hadapan kita ada revolusi industri 4.0. Di tahun 2035 ada puncak bonus demografi, dan di tahun 2045 ada Indonesia emas yang siap menantikan masa keemasannya. Pandemi corona membuat dunia seolah berjalan di tempat. Nampaknya satu dunia sedang beristirahat, sehingga tidak perlu ada suatu hal yang harus dipercepat. Padahal, dunia pada saat dan pasca pandemi sungguh padat akan tantangan. Oleh karena itu, kesenjangan dan ketertinggalan capaian pendidikan harus segera dikebut demi kemajuan di masa depan. Dan karenanya, kita harus melakukan akselerasi pendidikan. Puncak bonus demografi ialah momen yang tidak bisa dimaju mundurkan. Karenanya, berleha-leha dalam mempersiapkannya ialah suatu hal yang membahayakan. Karena jika kita tidak meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, maka bonus demografi ini akan bertransformasi menjadi bencana demografi. Dampaknya, para pemuda hanya akan menjadi beban negara, para pengangguran di mana-mana, kriminalitas merajalela, dan jika begini, maka bidang kesehatan pun akan ikut terdampak juga. Jika demikian, maka bisa dipastikan bahwa kita akan gagal untuk hidup berdampingan dengan revolusi industri 4.0. Maka, apa yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi tantangan global? Dan mengapa pendidikan dianggap sebegitu pentingnya? Pemirsa yang berbahagia, zaman bergerak lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Revolusi industri 4.0 didorong oleh perkembangan ilmu material, teknologi digital, dan ilmu biologi yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Ini akan mempengaruhi proses produksi industri dan seluruh bidang kehidupan masyarakat. Tinggal menunggu saja akan ada masa di mana banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Pendidikan ialah hal yang sangat penting dalam menghadapi hal tersebut. Ini harus kita perhatikan, karena dengan pendidikanlah kita bisa memperluas wawasan. Dengan pendidikanlah kita bisa menambah keahlian. Dan dengan pendidikanlah kita bisa melatih mesin-mesin berpikir yang ada di kepala kita. Karena jika proses pendidikan ini dijalani dengan benar, ini akan meningkatkan daya kreativitas kita, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, koordinasi, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut ialah bekal terbaik untuk mempersiapkan diri kita dalam hidup berdampingan dengan kemajuan agar tidak tergeserkan oleh mesin-mesin industri masa depan. Pemirsa yang berbahagia, jika dilihat dari kacamata orang yang apatis,
maka hal ini dianggap menjadi tanggung jawab milik pemerintah saja. Padahal, jika dikritisi lebih lanjut, ada peranan pemuda beserta seluruh komponen masyarakat di dalamnya. Karena siapa lagi yang akan mengisi kursi pemerintahan masa depan dan menjalankan roda perekonomian masa depan kalau bukan kita? Oleh karena itu, mari mempersiapkan diri. Tidak ada gunanya terus-menerus menuntut pemerintah jikalau diri sendiri tidak mau berbenah. Jadilah generasi yang menciptakan perubahan, bukan generasi yang bisanya hanya menuntut hadirnya perubahan. Kita harus menjadi pemuda yang optimis, dinamis, kreatif, dan progresif. Bukan menjadi pemuda yang statis, pasif, apatis, dan tidak kompetitif. Perlu ada pemberian atensi yang besar dalam hal intelektual. Kembangkan diri dan berinisiatiflah. Karena jika kita memiliki nilai yang mesin-mesin tidak bisa lakukan, maka kita akan bertahan. Dipenuhinya prospek kerja masa depan oleh tenaga asing bukanlah hal yang mustahil di era globalisasi ini. Namun, jangan sibuk menyalahkan orang lain yang kualitasnya bisa menyaingi kita. Sibuklah meningkatkan kualitas diri agar kita bisa menyaingi mereka. Jangan juga menunggu dunia pendidikan menjadi sempurna terlebih dahulu untuk mau belajar. Karena mengembangkan wawasan, meningkatkan soft skill, meningkatkan hard skill itu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan dengan cara yang jauh lebih mudah. Karena dunia sudah lebih maju. Jangan mau menjadi terbelakang karena termakan oleh narasi-narasi konservatif yang tidak menguntungkan. Oleh karenanya, intelektualisasi diri demi akselerasi pendidikan ialah hal yang penting dalam menghadapi tantangan global. Pemirsa yang berbahagia, mengutip perkataan Nelson Mandela bahwa pendidikan ialah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.